Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri Madin, bertemu lagi dengan Ustazah Ana di sini. Nah, para santri, kabarnya bagaimana? Apakah sehat? Nah, semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Madrasah Diniyah online kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran tahsin kali ini, kita akan membahas materi tentang hukum tajwid, membaca lafal Allah, dan mat tabi'i. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya. Nah, materi yang pertama yaitu mengapa kita harus belajar ilmu tajwid. Nah, di sini diterangkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu atau wajib. Jadi, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori yaitu fardu kifayah, tidak diwajibkan gitu. Sedangkan membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya wajib bagi semuanya. Kemudian di sini Imam Al-Jazari berkata bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membenarkannya, ia berdosa. Jadi seperti yang Ustazah bilang tadi ya, membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, meski kita tidak mengetahui hukum-hukumnya seperti idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian qalqalah, mat tabi'i dan lain-lainnya, tapi kita tetap harus membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian, mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Yang pertama, untuk menjaga lisan kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid sudah berlaku di seluruh dunia. Nah, sudah ada ketetapannya begitu. Kemudian, yang kedua, mengeluarkan huruf dengan makhraj secara benar. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, kita mengeluarkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu dengan benar. Nah, entah itu keluarnya dari rongga mulut, atau di bibir, atau di tenggorokan. Nah, jadi sudah sesuai kaidah yang ada. Kemudian, yang ketiga, menjaga keaslian makna Al-Quran. Jadi arti dan makna dari Al-Quran itu tidak berubah. Kemudian yang keempat, kita mengikuti sunnah nabawiyah atau sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita akan membaca lafal Allah secara tafkhim atau tebal dan tarkik atau tipis. Nah, di sini lafal Allah dibaca tafkhim atau tebal jika sebelum lafal Allah terdapat huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, di sini ada contohnya yaitu Allah. Kemudian yang kedua contohnya Nasrullah. Nah, kemudian yang kedua, lafal Allah dibaca secara tipis atau tarkik jika sebelum lafal Allah terdapat huruf yang berharokat kasroh. Nah, di sini ada contohnya yaitu billahi, bismillahi. Nah, di sini yang pertama ada huruf ba yang harokatnya kasroh. Kemudian yang kedua ada huruf mim yang berharokat kasroh. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, di sini lafal Allah dibaca tarkik atau tipis. Nah, di sini ada mu'jizillahi, ada huruf za yang berharokat kasroh, kemudian diikuti lafal Allah. Kemudian i'lamillahi, ada huruf mim yang berharokat kasroh, kemudian diikuti lafal Allah. Kemudian sabilillahi, ada huruf lam yang berharokat kasroh. Kemudian lafal Allah dibaca secara tebal atau tafkhim. Minallahi, ada huruf na yang berharokat fathah. Kemudian wa annallaha, ada huruf na lagi yang berharokat fathah. Kemudian yatubullahu, ada huruf ba yang berharokat dhammah. Jadi kuncinya adalah jika tarkik didahului sebelum lafal Allah ada harokat kasroh.
Sedangkan untuk yang tafkhim atau tebal didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, kemudian baru diikuti lafal Allah. Selanjutnya kita masuk ke mad tabi'i. Nah, sebelum kita masuk ke mad tabi'i, kita pelajari dulu secara umum apa itu mad. Mad artinya secara bahasa adalah tambahan atau panjang. Sedangkan secara istilah artinya memanjangkan suara ketika bertemu dengan huruf-huruf mad. Nah, mad tabi'i ini adalah mad asli, yaitu mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Nah, syarat-syarat suatu bacaan atau kalimat masuk ke dalam mad tabi'i yaitu ketika huruf berharokat fathah kemudian diikuti alif, kemudian lagi huruf yang berharokat kasroh diikuti ya, kemudian huruf berharokat dhammah diikuti wa. Cara membacanya dengan memanjangkan bacaan 2 harokat atau 2 alif. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ya tasaalun. Nah, di sini ada huruf lam yang berharokat dhammah kemudian diikuti huruf waw sukun. Kemudian azim. Nah, azim di sini ada huruf dha yang berharokat kasroh diikuti huruf ya. Kemudian di sini ada walajibala. Waljibala di sini ada huruf ba yang berharokat fathah kemudian diikuti huruf alif di sini. Kemudian hum fiha. Nah, di sini ada huruf fa yang berharokat kasroh diikuti huruf ya sukun. Kemudian mukhtalifun. Mukhtalifun di sini ada huruf fa yang berharokat dhammah kemudian diikuti waw sukun. Kemudian azwaja. Nah, azwaja di sini ada huruf wa yang berharokat fathah kemudian diikuti huruf alif. Jadi kuncinya tadi adalah ketika ada huruf yang berharokat fathah diikuti alif, kemudian huruf berharokat kasroh diikuti ya, dan kemudian huruf berharokat dhammah diikuti wa. Cara membacanya dipanjangkan secara 2 harokat atau 2 alif. Nah, kemudian tugasnya kali ini adalah di surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, di sini Ustazah bagi 2 ya. Nah, nanti para santri hanya tinggal menulis bagian yang berwarna merah saja, ditulis di bagian-bagian yang berwarna merah, dikasih nomor 1 sampai 9 ya. Nah, semua yang berwarna merah ditulis. Kemudian diberi keterangan mengapa itu masuk ke dalam mad tabi'i. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, wazaitun. Nah, di sini Ustazah menuliskan bahwa ada huruf ta yang berharokat dhammah bertemu dengan huruf wa. Nah, di sini. Nah, nanti para santri menuliskannya begitu ya. Jadi nanti ditulis semua yang Ustazah warnai merah di sini, kemudian diberi keterangan mengapa itu masuk ke dalam mad tabi'i. Nah, selamat mengerjakan ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.